Dari Depok kita akan menemui Priscila Dawan yang ada di Pondok Cabe, tepatnya di Sekolah Karisma Bangsa. Cila, apakah dengan adanya isu ini terganggu kegiatan belajar mengajar yang ada di Sekolah Karisma Bangsa? Ya, Carlos, menjadi salah satu sekolah yang diisukan terafiliasi dengan anggota teroris di Turki. Sekolah Karisma Bangsa nyatanya tidak terpengaruh dengan pemberitaan tersebut. Mengapa? Karena sejak pagi tadi menurut pantauan kami juga kegiatan belajar mengajar di sekolah ini yang memiliki lebih dari 700 siswa ini berjalan secara normal. Hal itu juga diamini baik dari tenaga pengajar, baik dari kepala sekolah juga guru-guru lainnya yang mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah ini berjalan secara normal. Dan bahkan juga pihak sekolah sejak diisukan atau sejak diberitakan bahwa sekolah ini akan ditutup, pihak sekolah pun langsung mempertemukan seluruh murid untuk segera diberitahukan supaya seluruh murid ini jangan panik sehingga mereka dapat dengan bijaksana menghadapi isu-isu tersebut. Dan kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa siswa, mereka juga mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar di sini juga tidak terganggu sama sekali. Bisa terlihat di belakang saya bahwa salah satu kegiatan di bagian depan, terutama di bagian resepsionis Sekolah Karisma Bangsa, berjalan secara normal. Sejak tadi juga ada lalu lalang dari baik dari orang tua murid juga siswa yang juga sedang beristirahat dan juga melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas masing-masing. Dan memang kepala sekolah juga menghimbau seluruh tenaga pengajar, baik juga tenaga pengajar di asing maupun dari Indonesia, juga dengan murid-murid untuk bisa tetap tidak panik untuk bisa menghadapi isu ini, Carlos. Dan juga ditambahkan dari kepala sekolah sendiri, juga memang sebenarnya ada sedikit kendala begitu di sini, tapi tidak berpengaruh besar kepada kegiatan belajar mengajar, karena kepala sekolah mengatakan ini agak sedikit terganggu dari masalah perizinan guru-guru ataupun tenaga ahli yang berasal dari negara lain begitu. Namun kepala sekolah juga berharap supaya nantinya perizinan ini juga boleh berjalan dengan lancar, dan ia pun memastikan juga bahwa sekolah ini tidak akan ditutup dan kegiatan belajar mengajar pun akan tetap berjalan dengan normal, Carlos. Priscila, pertanyaan yang sama ketika yang saya tanyakan tadi kepada Kesia, tanggapan dari orang tua sendiri mengetahui bahwa sekolahnya ini diduga terafiliasi dengan Fethullah Gulen, apa tanggapan orang tua? Ya, orang tua murid di sini mengatakan bahwa mereka tidak terlalu terpengaruh dengan isu-isu tersebut. Namun mereka juga tetap meminta pihak sekolah untuk tetap terbuka untuk berkomunikasi dengan mereka, karena mereka juga sedikit was-was jikalau nanti sekolah ini akan ditutup. Namun pihak sekolah juga dengan tegas menyatakan bahwa sekolah ini tidak akan ditutup dan tentu saja akan terus terbuka untuk memberikan informasi-informasi terkait isu ini. Dan juga sekolah juga memastikan kepada orang tua murid bahwa segala pelajaran yang diajarkan di sini, baik pelajaran asing maupun juga Indonesia, juga tetap diajarkan secara baik dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja hal ini juga menjadi satu peringatan kepada sekolah-sekolah lain begitu juga, dan bahwa isu ini juga tidak berpengaruh secara signifikan bagi sekolah-sekolah, terutama 9 sekolah yang diduga terafiliasi dengan Fethullah Gulen ini. Demikian, Carlos.